Pemerintah untuk kita semua. Yang terhormat Inspektur 2 Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai internal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta yang kami hormati hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pemaparan dan penilaian WBK WBM. Izinkan saya untuk melakukan pemaparan WBK WBM Kejari Ngada. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran utama Indonesia adalah untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, menjadikan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran utama reformasi birokrasi dimaksud perlu adanya integritas kepemimpinan dari setiap pimpinan instansi pemerintah dan termasuk satuan kerja Kejari Ngada melalui zona integritas di 6 fokus area perubahan. Area 1, manajemen perubahan. Tujuan dari manajemen perubahan yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja pada pegawai, pola pikir, budaya kerja individu untuk mencapai tujuan. Maka target yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngada yaitu 1. Membuat komitmen seluruh pegawai Kejari Ngada dalam membangun zona integritas yang diawali dengan melakukan apel pencalonan BPK. Dilanjutkan penerapan fakta integritas oleh para kasih dan seluruh pegawai Kejari Ngada. Kemudian melakukan rapat pembentukan tim BPK sekaligus pemilihan agen perubahan serta menyusun dokumen rencana kerja dengan target kualitas yang sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas. Lalu disosialisasikan kepada masyarakat. 2. Target yang juga telah dicapai adalah terjadinya perubahan pola pikir serta budaya kerja. Untuk mencapai target ini, saya selaku role model dengan cara memberikan teladan yang baik, disiplin kerja serta budaya kerja, melakukan rapat-rapat memberikan arahan dan petunjuk mengenai pola pikir pegawai. Agar sejalan dengan rencana dan pesan, maka saya selaku pimpinan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target masing-masing area perubahan. 3. Untuk mengurangi risiko dari kemungkinan timbul kegagalan dari suatu perubahan, maka saya terus melakukan analisa dan atas risiko yang terjadi dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan internal. Area 2, penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas untuk mencapai target dalam penanganan tata laksana ini, Kejari Ngada telah melakukan upaya 1. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan manajemen pemerintah dalam kegiatan e-office seperti CMS, Saiba, website Kejari Ngada, CPD, SIMKARI dan ERC. 2. Penerapan SOP yang mengacu pada proses bisnis, yaitu masing-masing bidang membuat SOP dengan merujuk pada Peraturan Menteri RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Dari SOP yang telah dibuat terkait pada bidang masing-masing, saya juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan SOP tersebut. 3. Perlu adanya keterbukaan informasi publik. Untuk mendukung kebijakan ini, Kejari Ngada menunjuk pejabat pengelola informasi yang diberi tugas untuk mengupdate setiap kegiatan dengan memanfaatkan rencana seperti website, Instagram, Facebook, YouTube, press release, koran, aplikasi online, laporsheet, spanduk, beda. Area 3, menataan sistem manajemen SDM. Untuk mencapai sasaran utama reformasi birokrasi menuju WBK WBM, salah satunya membentuk zona integritas dengan penataan sistem manajemen SDM yang mempunyai tujuan meningkatkan profesional SDM aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, melakukan 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM dengan cara perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja pada Satker Kejari Ngada dengan mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kejati. Terhadap pegawai yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang dilakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk kemudian dilakukan evaluasi secara internal dan melakukan pulang data pegawai aplikasi sistem informasi dilakukan secara rutin bersama pada aplikasi e-dossier. 2. Meningkatkan disiplin SDM pada masing-masing area menuju WBK WBM dengan cara melakukan sharing knowledge, expose serta dinamika kelompok. 3. Meningkatkan kompetensi pegawai Kejari Ngada dengan cara mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat kekejaksaan tinggi maupun diklat teknis maupun administratif. 4. Menetapkan dan melakukan penilaian kerja individu dengan cara melakukan asesmen pegawai secara berkala atas kinerja pegawai tersebut. 5. Penegakan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan proses bisnis menuju WBK WBM. Di antaranya disiplin waktu, disiplin kerja. Dalam menegakkan disiplin ini, Kejari Ngada telah menerapkan budaya malu kalau datang terlambat, malu kalau tidak produktif dalam bekerja, dan malu kalau tidak berprestasi untuk instansi. Dalam disiplin waktu, misalnya Kejari Ngada telah menerapkan absensi kejujuran pada aplikasi kamera GPS sebagai alternatif penggunaan fingerprint pada masa pandemi COVID-19. 6. Untuk mendukung pemakaian data pegawai yang berbasis online, maka Kejari Ngada secara rutin telah melakukan pengisian data pegawai pada aplikasi e-dossier pada SIMKARI yang sudah mencapai 90% dari jumlah pegawai Kejari Ngada. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Tujuan penguatan akuntabilitas menuju WBK WBM adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
Untuk mencapai tujuan dimaksud, Kejaring Adat telah melakukan: 1. Adanya keterlibatan langsung Kejaring Adat dalam menyusun perencanaan kinerja dengan membagikan petunjuk operasional kegiatan POK ke masing-masing bidang, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja secara berkala dan dilaporkan melalui laporan capaian kinerja. 2. Bahwa target yang tidak dicapai untuk tujuan penguatan akuntabilitas Kejaring Adat telah memiliki indikator kinerja utama dan membuat perjanjian kinerja yang dibuat dan ditangani oleh pimpinan pejabat struktural, serta dokumen perencanaan tersebut dituangkan dalam sistem informasi kinerja Kejaring Adat yang berintegritas dengan Kejati dan Kejaksaan Agung. Area 5. Penguatan pengawasan. Tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas KKN pada instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dimaksud, maka target telah dicapai. Kejaring Adat adalah: 1. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari KKN, Kejaring Adat telah melakukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan internal, seperti halnya melakukan kegiatan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan cara membuat spanduk, banner, publikasi melalui media sosial, dan memasang CCTV pada setiap ruangan yang menghindari terjadinya gratifikasi. 2. Untuk menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah SPIP, Kejaring Adat telah membentuk tim SPIP yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan penilaian atas risiko yang terjadi, sehingga dapat dicarikan langkah pemecahannya. 3. Kejaring Adat telah berkewajiban membuat laporan LHKPN kepada KPK dengan target yang telah mencapai 100% setiap tahunnya. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, Kejaring Adat telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang target yang telah dilakukannya itu: 1. Budaya pelayanan prima, dengan melakukan pelatihan bagi petugas PTSP mengenai etika agar setiap penerima pelayanan dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan dalam pelayanan. 2. Kejaring Adat juga memiliki inovasi tentang pelayanan yang berbasis teknologi informasi, yaitu Laporsik, layanan informasi sidang online, jaga laron, jaksa awasi anggaran dan laporan pengaduan masyarakat, reba rela antar barang bukti ke alamat, pelantun online, pelayanan hukum perdata, dan tata usaha negara online. Sebagai alat ukur masyarakat, Kejaring Adat telah melakukan survei kepuasan dengan aplikasi Google Formulir. Penilaian survei masyarakat tersebut digunakan sebagai langkah perbaikan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upayakan melakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami menjaga fasilitas yang memadai seperti ruang relaksasi, ruang anak, ruang diskresi, ruang tahanan untuk laki-laki, wanita dan anak-anak, musola, smoking area, petunjuk titik kumpul, area parkir tamu, area parkir dan jarak putus di Pabel, area parkir pegawai, tempat cuci tangan, pos security. Demikianlah pemaparan saya terhadap 6 area program sebagai wujud komitmen kami dalam mewujudkan reformasi birokrasi Kejaring Adat menuju BBK BBM. Kejaring Adat bisa. Kejaring Adat siap menuju BBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.